Yang ke-100 ini. Makalah ke-100. Hikmah yang ke-100. Khairu awqatika. Terus awqatiki. Khairu awqatika waktun. Tashhadu fihi wujuda faqatika. Wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Khairu awqatika, sebaik-baiknya waktumu adalah adalah waktu tashhadu, kamu menyaksikan fihi, di dalam waktu itu, wujuda faqatika, keadaan amat butuhmu kepada Allah. Saat terbaikmu adalah saat kamu menyaksikan dirimu tidak ada apa-apanya dan amat sangat butuh Allah. Itulah saat terbaikmu. Wa turaddu fihi ila wujudi dhillika, dan terurai fihi, di dalam waktu itu, ila wujudi dhillika, pada, atau turaddu balik ya. Radda, ya ruddu. Radda. Enggak ya, kalau yuraddu terurai tetapnya. Ila wujudi dhillika, pada keberadaan kehinaanmu. Keberadaan, maksudnya begini. Waktu terbaikmu itu adalah adalah waktu saat kamu bisa menyaksikan kesangat butuhanmu kepada Allah, yang itu mengantarkan kamu bisa menyadari atas kehinaanmu yang sempurna, sehingga amat membutuhkan Allah. Saat kamu menyaksikan dirimu yang tidak ada apa-apanya, yang begitu hina dan tidak punya kekuatan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah, itulah waktu terbaikmu. Nah gitu. Ai khairu awqatika, yakni sebaik-baiknya waktu-waktumu, ayuhal muridu, wahai murid, adalah waktu tasyhadu, yang kamu menyaksikan fihi, di dalam waqt, wujuda fakrika, adanya kefakiranmu, ila maulaka, kebutuhanmu, ila maulaka, kepada Tuhanmu, sang pengaturmu. Wa turaddu fihi ila wujudi dzilika, yang keadaan itu menguraikan fihi, di dalam waqt, ila wujudi dzilika, pada keberadaan kehinaanmu. Bikasri dzal, dengan mengkasrokan dzal al-mu'jamati, yang ada titiknya itu. Ai, maksudnya tadliluka baina yadai man khalaqaka wa sawwaka. Maksudnya adalah tadliluka, kehinaanmu, penghambaanmu di hadapan orang yang menciptakan kamu dan menyempurnakan rupamu. Sawwaka. Wa innama, dan hanya saja karena ada hadza ini, penjelasan tadi itu semuanya, itu khaira awqatil muridi, adalah waktu terbaiknya seorang murid, li khudurihi, karena hadirnya murid, fihi, di dalam waqt, ma'al malikil majidi, bersama Raja yang agung, Allah. Kama, sebagaimana saya qulu, bakal mengatakan siapa al-musannifu Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mengatakan awqatul faqatu a'yadul muridin bi khilafil waqtil ladzi yashhadu fihi ghinahu wa izzahu
fa innahu syarrul awqati liwujudil hujubil mani'ati minal wusuli ila rabbil bariyati. Awqatul faqat, waktu-waktu faqah itu adalah ayatul muridin, adalah lebarannya seorang murid. Maksudnya itu apa ya? Selebrasinya kan gini ya, kalau Sayyidina Ali mengatakan apabila saya tidak berdosa maka itu adalah aidku. Kalau saya tidak ini itu, aid itu maksudnya dia mencapai puncak kebahagiaan. Ya. Maka ini ayat bimana itu bimana waktu-waktu faqat. Ketika murid itu merasakan dirinya amat sangat butuh Allah dan merasa hina di hadapan Allah, amat sangat butuh Allah, itu adalah waktu-waktu paling berbahagia bagi murid. Ya. Bi khilafil waktu berbeda, sebaliknya waktu yang yashhadu fihi, yang murid menyaksikan batinnya, menyaksikan ghinahu, kayanya dirinya, wa izzahu, dan perkasanya, agungnya dirinya. Fa innahu, sesungguhnya waktu yang murid itu merasa dirinya kaya, merasa dirinya hebat, itu adalah syarrul awqati, itu adalah waktu terburuk. Saat dimana kamu merasa hebat, itulah waktu paling burukmu. Saat kamu merasa begitu hina, itulah waktu terbaikmu. Itu maksudnya. Kenapa? Ketika kamu merasa dirimu hebat, dirimu kaya, dirimu sukses, dirimu hebat, itu waktu terburukmu. Kenapa? Liwujudil hujubil mani'ati, karena adanya hijab yang mencegah minal wusuli, dari wusul sampai ila rabbil bariyati, kepada Rabbul bariyah, Tuhannya makhluk. Bariyah itu makhluk juga artinya. Wa ma altafa qawlu ba'dihim, tidak ada yang lebih indah, lebih lembut dari apa pernyataan sebagian sufi. Bagaimana? Banallahu lil ahbabi baitan sama'uhu humumun wa ahzanun wa khitanuhu ad-durru wa adkhalahum fihi wa aghlaqa babahu wa qala lahum miftahu babikum as-sabru. Banallahu, Allah bangun, lil ahbabi, bagi para kekasih Allah, baitan, rumah, sama'uhu, atapnya, humumun, adalah kesusahan, wa ahzanun, dan kesedihan. Wa khitanuhu, adapun dindingnya, ad-durru, bahaya, penderitaan. Allah itu sudah bangunkan rumah bagi siapa yang mau jadi kekasih Allah. Ya, sampean kalau mau jadi kekasih Allah, Gusti Allah udah ngasih rumah. Tahu rumahnya kayak apa? Rumahnya itu langitnya susah, menderita, susah dan sedih. Temboknya menderita. Siapa pingin jadi kekasih Allah?
Makanya ketika ada sahabat yang ngomong ke Rasulullah, Rasul, saksikanlah bahwa aku sangat mencintai Allah. Apa kata Rasulullah? Siap-siap kamu miskin. Ista'iddu li fakrik. Ya siap-siap melarat. Ngaku-ngaku seneng Gusti Allah di melarat nih ruwet. Jalo kalau gitu, ya Allah saya cinta padamu. Tapi saya ingin engkau jadikan saya cukup dohiran wa batinan. Nah gitu. Pinter-pinteran Gusti Allah. Wa adkhalahum fihi. Wa adkhalahum dan Gusti Allah memasukkan hum kepada ahbab. Fihi kepada bait rumah tadi. Wa aghlaqa dan Gusti Allah mengunci babahu pintunya. Wa qala lahum wa qala dan berkata siapa Allah lahum pada ahbab miftahu babikum adapun kuncinya dari pintumu itu adalah as-sabru sabar. Pun ngerti? Indah ini ya. Sampeyan kalau lomba pidato ngutip ini menang ya. Niat lomba. Niat diamalkan ya. Ya amalkan jadi memang begitu ya. Susah itu tidak mesti melarat, ya, sedih itu tidak mesti miskin. Ya. Sedih, susah itu sudah menjadi selimutnya orang alim. Kalau dia tidak punya kesusahan, maka dia akan mengambil susahnya saudara-saudaranya untuk ditangisi tiap hari. Kalau saudara-saudaranya nggak ada yang susah, murid-muridnya. Orang alim itu sudah biasa. Susahnya murid diambil alih, dimintakan ke Allah. Dulu gurunya Syekh Abdul Qadir, namanya Syekh Dabbas. Syekh Dabbas itu kalau malam, nggak ngaji, tapi gremeng kayak tawon. Itu ada murid yang dengerin, saya gak ngaji. Kok yo nguruweng aja. Tapi tidak ada yang berani tanya. Akhirnya murid-muridnya lapor ke Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir, guru kita itu kalau malam gak ngaji. Tapi gremeng. Terus ditanya, Syekh, ada mandat dari murid-muridmu suruh nanya. Ada apa? Kok kalau malam ndak ngaji gremeng ini ngapain? Kata Syekh Dabbas, muridku itu ada 25.000. Tiap malam tak sebut satu-satu hajat-hajatnya di hadapan Allah agar diijabah oleh Allah. Guru tasawuf, guru thariqah yang hakiki itu begitu. Wis gak bayar, didongakno satu-satu. Coba, kalau bukan orang yang benar-benar punya tanggung jawab di hadapan Allah, tidak akan sanggup jadi guru begitu. Guru sekarang yang dibayar aja tidak mau doakan. Yang penting masuk kelas, selesai sudah, urusan nanti. Coba tanya, memang dosenmu peduli kamu didoakan? Wong kamu meninggal aja belum tentu datang kok. Kirim Fatihah aja kadang enggak kok. Saya kadang-kadang yo gregeten. Jangankan mahasiswa, wong dosen meninggal aja kadang-kadang enggak semua dosen sempat kirim Fatihah. Paling ya cuma copy paste innalillah. Dibaca juga enggak. Ya cuma copy paste doang. Meskipun doanya panjang ya enggak didoakan. Terus aslinya saya kalau gitu-gitu enggak kepingin ikut jawab. Cuma gimana? Wong syariatnya begitu ya. Kan yang penting bukan itu. Yang penting kan begitu kita dengar langsung kita duduk Al-Fatihatul Khosali. Siapa gitu-gitu. Al-Fatihatul kita bacakan gitu. Kan itu kan enggak perlu orang tahu. Loh kalau sampean pamerkan kan jadi riak. Tapi itu repotnya hidup sekarang. Nanti kalau saya enggak ikut jawab. Pak Sotik aja nggak jawab, apalagi kita, terus ada yang jawab. Ya repot, yes. Dunia yes gini, yes biar aja dijawab untuk rame-rame.
Tapi batin yoga, tetap kita doakan. Besok, kapan kamu dijadikan Allah sebagai kiai, jadi ustadz, doakan. Tetaplah kamu doakan santrimu. Semua didoakan, 5 waktu didoakan. Ya. Didoakan. Supaya barokah. Ya, supaya bisa sukses semuanya, zahiran wa batinan. Saya kira ini sudah jam segitu. Alhamdulillah ini pinter ini. Jamnya ditutup pakai ini wis ndak iso lihat saya. Mudah-mudahan pinaringan sehat terus ya. Ini meskipun ngaji kita banyak poin tapi sebenarnya intinya satu makna. Ya, satu makna dari hikmah ke berapa tadi sampai 100 ini? 97 sampai 100 itu sama. Itu membahas tentang nikmat ijad sama nikmat imdad, yaitu intinya. Nah, intinya pembahasan nikmat ijad, nikmat imdad supaya kamu merasa diri sebagai orang yang hina. Ini kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir namanya babul iftiqar wal inkisar. Ya. Jadi waktu saya kepanggih Romo Yai Asrori bin Utsman Alisaki, beliau cerita tentang Syekh Abdul Qadir yang ketika mau wusul, Syekh Abdul Qadir itu pertama mau masuk di pintu intelektual, mau wusul kepada Allah dari jalur ilmu. Ternyata kata Syekh Abdul Qadir di pintu itu antriannya terlalu panjang. Terlalu banyak orang-orang alim dengan ilmu yang sangat mendalam yang menjadikan ilmunya sebagai thariqatul wusul ilallah. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir pintu ini yang antri banyak. Tidak kuat aku nunggu. Apa maksudnya? Sampean kalau mau jadi wali dari jalur ilmu, ya siap-siap aja. Nunggunya lama. Karena ulama yang alim yang jadi wali itu, yang antre banyak. Di situ kiri anak ibtidak udah mulai bisa baca kitab. Entar lagi jadi ulama semua itu. Loh yang antri dari jalur ilmu untuk bisa sampai wusul jadi aulia itu banyak. Banyak. Belum lagi sedunia. Anak di Mekah itu baru umur 5 tahun pinter bahasa Arab. Ya mau Mekah gitu. Wong tukang sampah aja bahasa Arab kok gitu loh ya. Jadi pinter-pinter. Pintu ilmu itu penuh orangnya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir geser dari pintu ibadah. Lah kok kata Syekh Abdul Qadir di pintu ibadah itu penuh orangnya. Iya kalau kita di UIN, ya kayaknya orang yang ahli ibadah sedikit. Coba ke pondok, jangan ngomong perut lapar. Ya, hampir semua santri biasa lapar semua. Gitu ya. Ya sudah sehari-hari perut lapar itu tidak usah dibahas kalau santri. Gitu loh ya. Jadi latihan lapar, bangun malam. Bangun malam semua santri juga bangun malam. Oh ternyata di pintu ini orang yang ahli ibadah itu ya sak tapruk. Pintu ini juga banyak yang antre, yang mau wusul dari Allah mimba bila ibadah. Itu banyak yang antre. Akhirnya Syekh Abdul Qadir masuk dari babul iftiqar wal inkisar. Babul inkisar wal iftiqar. Babul dhilli wal inkisar. Ya, yang benar itu. Babul dhilli wal inkisar. Baca dhulli boleh, dhilli boleh. Ya, babul dhilli wal inkisar. Kemudian masuk dari pintu, merasa diri hina, merasa diri goblok, merasa diri nggak ngerti apa-apa di hadapan Allah. Ya, jangan di hadapan manusia. Waktu itu blow on bener kalau gitu kamu.
Di hadapan Allah kita tidak punya apa-apa, tidak merasa diri siapa-siapa di hadapan Allah. Terus hatinya remuk redam karena menanggung penderitaan seluruh makhluk. Di pintu ini kata Syekh Abdul Qadir sepi. Sepi. Nah, bagaimana supaya kamu bisa merasa hina, iftiqor, ingkisar, maka ngertilah kamu dengan nikmat ijad wal imdad. Kalau kamu ngerti nikmat ijad wal imdad, maka natijahnya kamu akan merasa dhilli wal ingkisar. Kalau sudah begitu, itulah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah dari hikmah ke 97 sampai 100 ini. Nah, kalau jenengan sudah paham ini, alhamdulillah, itu intinya ngaji kita hari ini ya. Mudah-mudahan diberi kefahaman oleh Allah dan kefahaman itu dijadikan ilmu yang manfaat, bisa mengamalkan, diberikan keberkahan zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadini wal kullina tasahli wal hadrat nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحا جسدنا اللهم يا الله انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا بتيسير كل عسير ونتيسير كل عسير يسير نسألك اليسر والمعافى في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين وأخيرا والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.